Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alinur Haliza Firdaus, NIM 1184004017, kelas PMI 6A. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan jawaban hasil ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud riset aksi, fasilitator, partisipan, lobby, dan negosiasi. Riset aksi atau penelitian tindakan adalah tentang bekerja menuju hasil praktis dan juga tentang menciptakan bentuk-bentuk baru pemahaman, karena tindakan tanpa refleksi dan pemahaman buta, sama seperti teori tanpa tindakan. Riset aksi ditunjukkan memberikan kontribusi praktis, yakni penyelesaian masalah masyarakat jangka pendek dan tujuan jangka panjang ilmu sosial dan perubahan sosial sekaligus. Lalu Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Lalu partisipan yaitu pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan tenaga, pikiran maupun materi, dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Lalu, lobby dan negosiasi. Lobby biasanya dilakukan sebagai pendekatan dalam rangka merancang suatu perundingan. Apabila lobby berjalan mulus, diyakini akan menghasilkan perundingan yang sukses. Sedangkan perlobian adalah bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Yang terakhir, negosiasi, yaitu suatu proses yang dimulai ketika bahwa pihak lain memiliki pandangan, sikap, anggapan yang berbeda terhadap hal-hal yang merupakan interest atau kepedulian dari pihak lainnya. Nah, negosiasi ini bernuansa konflik yang dapat bersifat destruktif maupun konstruktif. Soal kedua, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena hal ini merupakan prinsip partisipasi dalam prinsip-prinsip Participatory Action Research atau PAR. Dengan prinsip ini, PAR dilakukan bersama di antara warga masyarakat melalui proses berbagi dan belajar bersama untuk memperjelas dan memahami kondisi dan permasalahan mereka sendiri. Prinsip ini juga menuntut penghargaan pada setiap perbedaan yang melatar belakangi warga saat terlibat dalam PAR, termasuk penghargaan pada kesetaraan gender, terlebih jika dalam suatu komunitas warga perempuan belum memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi sosial. Nah, dengan metode penelitian aksi, maka subjek yang diteliti akan memperoleh manfaat secara langsung dari proses penelitian dan hasilnya. Soal yang ketiga, jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Nah, di sini terdapat 9 tahap. Yang pertama adalah sosialisasi awal atau soswal. Nah, soswal ini dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Tahapan soswal yaitu yang pertama observasi dan transek, kedua soswal tingkat basis, dan ketiga soswal tingkat desa. Lalu tahapan selanjutnya ada rembuk warga yang merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bersama peserta PLT, KKN, atau PKM Sisdama secara lisan dan tulisan. Lalu ada tahap refleksi sosial yang beragendakan mengidentifikasi masalah, mencari akar penyebab masalah, indikator keberdayaan menurut masyarakat, harapan masyarakat, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut atau RKTL. Nah, refleksi sosialisasi awal dan rembuk warga ini dilakukan pada pekan pertama. Selanjutnya, pemetaan sosial, yaitu proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Pemetaan sosial ini dilakukan pada pekan kedua. Lalu selanjutnya ada tahap organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat warga yang dibangun bisa bersifat organik
berbentuk paguyuban atau perhimpunan, atau memanfaatkan organisasi atau lembaga yang sudah ada di masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, LPMD, Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan lain-lain. Lalu tahap perencanaan partisipatif. Nah, diantaranya tabulasi dokumen hasil PESOS oleh Orgamas, penyusunan dan rekapitulasi data hasil PESOS oleh Orgamas, penetapan skala prioritas dan rencana tahunan atau renta, penetapan PJ kegiatan jangka pendek, menyusun rencana kerja tindak lanjut. Perencanaan partisipatif ini dilakukan pada pekan ketiga. Lalu tahapan sinergi program, diantaranya penetapan kegiatan fasilitasi, penyusunan proposal oleh Pokja, sinergi dengan Musrenbang, menggalang keswadayaan warga, fasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Lalu tahap pelaksanaan program, diantaranya pembagian tugas, tim pelaksana dan tim pengawas, sosialisasi kegiatan pelaksanaan secara partisipatif, membentuk organisasi pemelihara, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Dan tahap yang terakhir yaitu monitoring evaluasi atau MONEP. Di antaranya ada rembuk warga untuk MONEP oleh organisasi warga, laporan tim pelaksana, laporan tim pengawas, menyusun rekomendasi refleksi, bersama menyusun rencana kerja tindak lanjut. Lalu soal terakhir, kemukakan analisis tentang film Nabi Yusuf alaihissalam dalam perspektif pemberdayaan, kemudian susun tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, film Nabi Yusuf ini dalam perspektif pemberdayaan, suatu ketika Nabi Yusuf yang masih berusia 11 tahun, ia telah memberdayakan orang-orang lemah seperti pelayan istana dan budak. Saat ia di Mesir, ia memberi mereka makanan yang ia bawa dari istana, dan hal tersebut ia lakukan hingga ia dewasa. Ketika Yusuf dewasa, ia semakin dekat dengan orang-orang lemah. Ia memperhatikan tempat tinggal mereka, pakaian, sampai memberikan berlian yang ia peroleh dari Zulaika untuk dijual dan diberikan perlengkapan tidur untuk mereka. Lalu ketika Nabi Yusuf di penjara, ia merubah keadaan penjara yang pada awalnya hanya yang memiliki kekuatanlah yang dapat bertahan hidup di penjara. Kemudian keadaan berubah karena adanya Yusuf, seperti melakukannya bergotong royong di dalam penjara. Para penghuni penjara itu lalu memberi pakaian baru kepada mereka, yang pada akhirnya mereka mengakui bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang sangat bijaksana. Ia bisa menjadi penasehat di dalam penjara. Nabi Yusuf juga mencontohkan bahwa merawat atau memberdayakan manusia dan merawat bunga itu tidak ada bedanya, yaitu dengan lembut, hati-hati, dan rajin menyiramnya. Jika diibaratkan pada bunga, maka bunga tersebut akan mekar. Sama halnya pada manusia, akan terciptanya manusia yang baik pula. Dan pernah juga suatu ketika saat kemarau melanda semua negeri dan menyebabkan semua orang di negeri tersebut menjadi miskin dan kelaparan, dan hanya Yusuf ketika itu yang memiliki stok gandum yang banyak. Ia memberikan gandum tersebut kepada orang-orang miskin yang kelaparan secara gratis. Lalu tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Yusuf adalah seorang yang pemberani. Ia berani menyikap hal-hal buruk ketika ia berada di istana. Ketika di istana, ia tidak menunjukkan ketidaksukaannya terhadap tradisi Mesir kuno, tetapi ia memberi rasionalisasi tidak sesuainya Amun yang dianggap Tuhan oleh penduduk Mesir. Padahal Amun hanya sekedar batu atau patung logam yang malah bergantung kepada orang yang menyembahnya. Ia juga mengingatkan orang-orang lemah di sekitar istana bahwa Allah lah yang senantiasa memberi pertolongan, bukan dewa. Suatu ketika Yusuf mendapatkan ilham dapat membaca mimpi. Ia lalu meyakinkan orang-orang yang bersamanya di penjara untuk yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah, dan pada akhirnya mereka ikut menyembah Allah.
Nah, dalam dakwahnya, Yusuf diuji dengan banyaknya orang yang tidak percaya terhadap ia dan menganggap Yusuf memiliki sihir. Tidak lama ketika itu, Yusuf menjadi pemerintah keuangan di Mesir yang disetujui raja. Meskipun banyak orang yang tidak begitu yakin terhadapnya karena Yusuf yang merupakan orang asing. Pada saat itu, orang kaya harus membayar pajak yang nantinya pajak ini akan digunakan untuk pembangunan-pembangunan di kota Mesir. Seiring melihatnya ketakjuban Nabi Yusuf, banyak penduduk Mesir yang pada akhirnya mengikuti ajaran Nabi Yusuf. Setelah itu, Yusuf mulai berbicara kepada Raja Mesir untuk mensahkan agama Mesir dengan tauhid, dan yang menyembah Amun dikatakan sebagai tindakan kriminal. Suatu ketika terjadi perang antara kaum Amun dan tauhid, namun pada akhirnya kaum Amun kalah. Para pendeta kaum Amun bersikeras agar masyarakat Mesir mengikuti kembali ajaran kaum Amun, dan banyak yang pada akhirnya mengikuti kembali ajaran Amun ini. Lalu suatu ketika Yusuf berpidato di kuil Amun di hadapan semua penduduk Mesir. Ia berpidato tentang segala nikmat dan pertolongan Allah kepada negeri Mesir, semua karena kasih sayang Allah dan juga kehendak Allah. Ia berkata, dan jika bukan karena Allah, penduduk Mesir akan sengsara seperti negara-negara lain. Nabi Yusuf memerintahkan kepada penduduk Mesir untuk bersyukur atas nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf berkata, sekarang ketika kalian sudah tidak menyembah berhala, selayaknya kalian menggantinya dengan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Nabi Yusuf memerintahkan penduduknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi menyembah patung Amun. Pada akhirnya Yusuf mengganti kuil yang tadinya untuk menyembah patung diganti untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berpidato di hadapan semua penduduk Mesir, penduduk Mesir pun bertepuk tangan, menyetujui dan bergembira. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.